Kenakalan remaja, pemakaian obat-obatan terlarang, perundungan atau suka membuli, seks di luar nikah, kecanduan pornografi, tawuran, balapan liar, pembegalan, berkomplot mencuri, mabuk-mabukan, bolos sekolah, dan masih banyak lagi. Ini baru satu macam masalah sosial loh. Belum lagi masalah yang lain. Aduh, pusing lah. Tapi tenang, di sini kita akan belajar tentang masalah sosial dari definisi, faktor penyebab, dampak sampai pada pemecahannya biar tidak pusing lagi. Karena ada orang dapat masalah malah kabur. Di sini beda dong, masalah sini kau kupecahkan. So, stay tune ya di Belajar Sosiologi bersama Mem White. Still too young to be running out of energy. Masalah, dan masalah. Siapa sih yang menginginkan masalah ada dalam hidupnya? Tentu saja semua tidak ingin begitu. Kalau bisa ya maunya hidup tanpa masalah, kalau bisa. Tapi pada kenyataannya selama hidup kita tidak bisa lepas dari masalah. Bahkan orang yang meninggal pun dimasalahkan. Mau dikubur di mana gitu, sedangkan ladang pekuburan sudah full dan bayarnya juga mahal. Kalau nggak sanggup ya masalah lo. Masalah pribadi saja sudah sangat banyak sekali, apalagi masalah sosial yang mana memberikan pengaruh terhadap sebagian besar masyarakat. Baik, mari kita uraikan kerumitan masalah sosial ini satu persatu ya, mulai dari definisi masalah sosial. Nah, masalah sosial itu kan terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan sosial. Nah, masalah dalam bahasa Inggris disebut dengan problem, yang didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ada kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Sedih ya. Lalu sosial itu artinya berkenaan dengan masyarakat. Jadi sederhananya kalau kita simpulkan, masalah sosial itu yaitu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Apa? Masalah sosial adalah keadaan yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Ya, bisa juga diartikan seperti itu. Lanjut, kita cari tahu ya, apa sih definisi masalah sosial menurut para ahli, biar bisa lebih kaya lagi pemahaman kalian ya. Yang pertama dari Martin S. Weinberg. Weinberg mengatakan bahwa masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat yang cukup signifikan, di mana mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut. Oke, sekarang menurut Surjono Sukanto. Sukanto menyatakan bahwa masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Nah, lagi katanya masalah sosial dapat menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga masyarakat sehingga menimbulkan kepincangan ikatan sosial. Oke, sekarang kita lihat definisi masalah sosial menurut Leslie. Leslie mengartikan bahwa masalah sosial itu sebagai suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau tidak disukai dan karenanya perlu untuk diatasi atau diperbaiki. Nah, berdasarkan berbagai definisi masalah sosial tadi, maka coba kalian simpulkan definisi masalah sosial menurut kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Baik, berikut kita akan pelajari apa sih yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya masalah sosial. But wait, sebelum itu kalian di sini harus tahu dulu bahwa masalah sosial itu tercipta sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat dari hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Selama hidup kita tidak akan lepas dari masalah. Nah, berikut ini faktor penyebab terjadinya masalah sosial in general atau secara umum. Nah, ada empat faktor. Yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ini berkaitan dengan ketidakmampuan anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial. Dengan begini, rentan terjadi kriminalitas. Biasanya ya,
pemerintah yang dianggap bertanggung jawab atas kegagalan menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup. Ya, selalu saja pemerintah. Oke, yang kedua, faktor budaya. Faktor ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai-nilai atau norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan yang mendalam dengan apa yang terjadi atau berlangsung dengan realita yang ada. Misalnya pernikahan dini. Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja belum tepat merasakan semua. Nah, cukup ketahuan tahun lahirnya ya. Pasti kalian tidak tahu lagu ini. Nah, yang ketiga yaitu faktor biologis. Faktor ini disebabkan oleh ketidaksesuaian kondisi lingkungan yang ada, seperti kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Kalau kurang, ya masalah yang bisa muncul yaitu kurang gizi, penyakit menular, kurangnya pendidikan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu faktor psikologis. Faktor ini berhubungan dengan pola pikir masyarakat terhadap suatu tatanan kehidupan bermasyarakat. Nah, apabila psikologis masyarakatnya lemah, jadilah masalah karena begitu banyak tekanannya. Contohnya nih, masyarakat perkotaan yang begitu sibuk dengan pekerjaannya. Macet lah, bahkan sudah tidak ada waktu istirahat yang cukup. Nah, ini mengakibatkan stres. Akhirnya, disalip dikit sama kendaraan lain di jalan ya langsung maki-maki dan auto berantem. Masalah, oke? Paham ya? Jadi secara umum ada 4 faktor penyebab masalah sosial, yaitu faktor ekonomi, faktor budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Nah, sekarang Mem White akan berikan contoh masalah sosial yang ada di sekitar kita untuk membuka mata kalian bahwa masyarakat kita itu tidak sedang baik-baik saja. Masyarakat membutuhkan kita, agent of change. Oke? Masalah yang pertama yaitu kemiskinan. Lihatlah potret kemiskinan di Indonesia ini. Berbagai kondisi kemiskinan di masyarakat menggambarkan suatu kondisi kesejahteraan yang rendah. Namun kemiskinan dapat menjadi inspirasi untuk melakukan tindakan perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana cara kamu, wahai para agent of change, dalam melakukan suatu tindakan untuk membantu mereka? Tindakan kriminalitas, apapun alasannya, merupakan suatu hal yang menyimpang, namun kita juga harus perhatikan dari sisi keadilannya. Tindakan yang menyimpang memang harus mendapatkan sanksi, namun sanksi yang diberikan harus memperhatikan tingkat kesalahan agar tercipta keadilan di tengah masyarakat. Betul? Selanjutnya, kesenjangan sosial ekonomi. Coba perhatikan potret kesenjangan sosial ekonomi berikut ini. Bagaimana rasanya hidup dengan perbedaan jarak yang begitu terpampang nyata? Ya, kesenjangan sosial ekonomi ini dapat membawa dampak salah satunya kriminalitas. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat. Lagi, apa yang bisa kalian upayakan, wahai agent of change? Dari ketiga masalah sosial ini, kalian diharapkan paham bahwa masalah sosial itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bisa jadi masalah ini menjadi gejala sosial bagi masalah yang lainnya. Contoh, fenomena kemiskinan pada suatu daerah diiringi oleh fenomena yang lain seperti pengangguran, kepadatan penduduk, tindak kriminal, dan lain sebagainya. Jadi kompleks lah ya. Dan walaupun ada berbagai macam fenomena atau gejala sosial di sekitar kita, tidak semua disebut sebagai masalah sosial. Catat ya, bahwa tidak semua fenomena atau gejala sosial dapat disebut sebagai masalah sosial. Lalu Mem White, bagaimana menentukan gejala sosial itu sebagai masalah sosial? Pertanyaan yang bagus. Menurut Sujono Sukanto, ukuran suatu gejala sosial dikatakan sebagai masalah sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak adanya kesesuaian antara nilai sosial dengan tindakan sosial. Yang kedua, sumber dari masalah sosial merupakan akibat dari gejala sosial di masyarakat. Yang ketiga, adanya pihak yang menetapkan suatu gejala sosial tergantung dari karakteristik masyarakatnya.
Yang keempat, masalah sosial yang nyata atau manifest social problem, dan masalah sosial tersembunyi atau latent social problem. Yang kelima, perhatian masyarakat dan masalah sosial. Yang keenam, sistem nilai dan perbaikan suatu masalah sosial. Jadi, berdasarkan segala pengetahuan yang kalian dapat hari ini, bisa kan kalian menyebutkan masalah sosial yang ada di sekitar kalian selain dari ketiga masalah sosial yang sudah disebutkan oleh Mem White? Tambahkan di kolom komentar ya. Tentu saja dapat nilai plus dong. Baik, materi masalah sosial ini cukup luas ya. Untuk itu Mem White membaginya dalam 2 video pembelajaran. Jadi, cukuplah untuk video pembelajaran masalah sosial yang pertama ini, biar otak kalian bisa bernafas. Otak bisa bernafas. Nanti kalian lanjut nonton di video part 2-nya ya, yang akan membahas tentang dampak masalah sosial di masyarakat dan bagaimana pemecahannya. Selamat mengistirahatkan otak.